semua, aku Rahmawati Rika Febianti, biasa dipanggil Rahma, dengan NIM 115236 kali 6. Nah, hari ini aku bakal jelasin teori interaksi simbolik yang di mata kuliah teori komunikasi nih, yang dengan dosen pengampu yaitu Dr. Mary Frida Trimalupi MSI. Jadi, buat kalian yang belum tahu nih apa sih interaksi simbolik itu, ikutin videoku ya. Apa sih teori interaksi simbolik itu? Jadi teori interaksi simbolik itu cara kita memahami gimana makna itu dibentuk di dalam interaksi sosial di kehidupan kita ini, di sekitar kita, interaksi sosial kita itu kita dipenuhi oleh simbol-simbol yang memiliki makna-makna tertentu. Pertama kali teori ini tuh dikenalkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blammer. Nah, jadi kenapa Mead itu mencetuskan teori interaksi simbolik? Karena dia itu tertarik pada interaksi sosial yang dimana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan mengalami titik orang yang sedang berinteraksi. Artinya Mead itu mikirin setiap isyarat nonverbal kayak bahasa tubuh, gerak fisik, baju, dan status, terus pesan verbal kayak kata-kata, suara, dan lain-lain. Nah, ini tuh ada maknanya berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi itu sendiri. Jadi merupakan suatu bentuk yang memiliki simbol sangat penting. Terus menurut Fitraza, Mead ini tertarik mengkaji interaksi sosial juga di mana dua atau lebih individu berpotensi mengeluarkan simbol-simbol yang bermakna. Perilaku seseorang juga dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya. Nah, melalui pemberian isyarat berupa simbol ini, maka kita dapat mengutarakan perasaan, pikiran, dan maksud dari kita sendiri ke orang lain. Tadi aku juga mention nih, teori interaksi simbolik ini dicetuskan oleh Herbert Mead dan Herbert Blammer. Siapa sih Herbert Blammer itu? Jadi Herbert Blammer tuh mahasiswa dari George Herbert Mead. Di buku Mind, Self, and Society tahun 1931, ini itu merupakan dasar dari teori interaksi simbolik yang disusun oleh Herbert Blammer tadi. Nah, pemahaman tentang dunia sosial berdasarkan arti sebuah simbol yang dihasilkan dan ditafsirkan dalam interaksi sosial. Setelah Mead meninggal merupakan awal perkembangan interaksi simbolik. Penganut pemikiran Mead terpecah menjadi dua mazhab school yang berbeda dalam metodologi, yaitu ada mazhab Chicago yang dipelajari oleh Herbert Blammer dan mazhab Loa yang dipelajari oleh Manfred Kuhn dan Kim Young. Mazhab Chicago ini dipelopori oleh Herbert Blammer melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh terus para pemikir mazhab Chicago banyak melakukan pendekatan interaktif kualitatif berdasarkan rintisan pikiran George Herbert Mead, sedangkan pemikir mazhab Noah melakukan pendekatan positif kuantitatif. Blammer beranggapan peneliti perlu meletakkan empatinya dengan pokok atau objek materi yang akan dikaji atau diteliti, berusaha memasukkan pengalaman objek yang diteliti, serta berusaha untuk memahami nilai-nilai yang dimiliki dari tiap individu. Bentuk paling sederhana dan pokok dalam komunikasi interaksi simbolik adalah menggunakan isyarat, karena manusia tuh mampu jadi objek untuk dirinya sendiri dan bisa melihat tindakan-tindakannya seperti orang lain melihat tindakannya. Nah, dalam komunikasi manusia juga menggunakan kata-kata atau suara yang mengandung arti dan bisa dipahami bersama dalam masyarakat itu kan. Komunikasi menggunakan kata-kata atau suara merupakan komunikasi standar dan relasi dengan sesama. Komunikasi ini merupakan komunikasi simbol. Penggunaan simbol dan komunikasi ditemui juga dalam proses berpikir subjektif atau reflektif. Proses komunikasi reflektif memang tidak kelihatan, tetapi menginspirasi kesadaran atau pikiran main tentang diri. Mead mengatakan bahwa dari seseorang bisa berkembang jika ada relasi dengan masyarakat.
Jika proses berpikir terdiri dari suatu percakapan, jika proses berpikir terjadi dari suatu percakapan internal, maka konsep diri secara tidak kelihatan menunjuk pada identitas diri yang dinyatakan oleh orang lain. Masyarakat terbentuk melalui pertukaran gerak tubuh dan bahasa. Simbol itu sendiri yang mewakili bahasa ini mengandung makna sehingga terjadilah komunikasi dalam masyarakat dan terjadilah relasi antar satu dengan yang lainnya. Komunikasi murni ini bisa terjadi dalam masyarakat kalau simbol itu dipahami oleh masing-masing pihak, dan masing-masing pihak itu juga berusaha untuk memahami makna yang diberikan oleh pihak lain. Asumsi dasar dari teori interaksionisme simbolik ini adalah interaksi langsung di antara berbagai pikiran dan makna yang menjadi karakter masyarakat. Dalam berinteraksi, masing-masing diri, self, dan masyarakat, society, sebagai aktor, dan keduanya tak dapat dipisahkan, saling memengaruhi dan saling menentukan gitu loh. Tindakan seseorang adalah hasil dari stimulus internal dan eksternal atau dari bentuk sosial diri masyarakat. Karakteristik dari interaksi simbolik ini ditandai dengan hubungan antar individu dalam masyarakat melalui komunikasi, dan komunikasi ini menggunakan simbol-simbol yang mereka ciptakan. Secara sederhananya itu gini, interaksi simbolik tuh yang didefinisikan melalui gerakan tubuh, karena dalam gerakan tubuh akan terlihat seperti suara atau vokal, gerakan fisik atau isyarat, dan ekspresi tubuh yang seluruhnya mengandung makna. Menurut Mead, makna nggak tumbuh dari proses mental soliter, tapi merupakan hasil dari interaksi sosial atau significance kausal interaksi sosial. Yang individu secara mental nggak hanya nyiptain makna dan simbol semata, melainkan juga ada proses pembelajaran atas makna dan sebut berlangsungnya interaksi sosial. Bahkan ditegasin oleh Karen bahwa simbol adalah objek sosial. Tulis juga merupakan salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dengan cultural studies. Menurut Norman Denzim dalam bukunya Symbolic Aims and Cultural Studies, menekankan bahwa terhadap interaksi simbolis memainkan peranan yang penting dalam cultural studies. Perhatian pada 3 masalah yang terkait satu dengan yang lainnya, yakni produk kultural, analisis tekstual, makna-makna ini, dan studi kebudayaan yang dijalani dan pengaman yang dijalani. Namun, dalam tataran praktis, Denzim melihat adanya kecenderungan dari untuk mengabaikan gagasan yang menghubungkan simbol dan interaksi. Berikut adalah 3 prinsip utama dan contohnya dalam interaksi simbolik. Yang pertama, prinsip bahasa, language. Simbol-simbol verbal dan non-verbal
digunakan untuk berkomunikasi dan memberikan arti pada interaksi sosial. Contohnya saat kita ngelihat lampu lalu lintas dengan huruf P dicoret. Nah, simbol ini udah umum diartikan sebagai larangan parkir. Simbol ini ngebuat makna tertentu yang harus dipahami oleh semua orang untuk menghindari konflik. Kedua, prinsip pikiran, TOF. Proses internal individu mempengaruhi gimana individu nafsirin simbol dan makna dalam interaksi sosial. Contohnya saat kita ngelihat teman kita tersenyum, pikiran kita tuh bisa berarti bahwa teman kita lagi senang atau bahagia. Nah, ini nunjukin bahwa proses internal kita ngemainin peran penting dalam nafsirin perilaku orang lain. Dan yang ketiga, prinsip makna, meaning. Manusia melakukan tindakan berdasarkan makna yang mereka berikan pada situasi atau objek. Contohnya saat kita sedang berbelanja, kita nempatin diri sebagai konsumen dan memberi makna pada aktivitas belanja, bahwa kita gak hanya beli barang tapi juga melihat nilai barang tersebut berdasarkan harga dan kualitasnya serta kebutuhannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah itu merupakan penguatan tentang konsep diri manusia yang nunjukin betapa pentingnya proses interaksi bagi manusia di mana saja ia berada. Seakan-akan manusia itu perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apabila manusia nggak menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan gagalin semua proses interaksinya itu sendiri. Nah, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berinteraksi. Bahkan interaksi itu aja nggak cukup eksklusif antar manusia.
Jadi teman-teman, kenapa interaksi simbolik itu penting? Karena interaksinya bisa membantu komunikasi kita jadi lebih baik lagi serta bisa memahami orang lain lebih baik lagi. Dan dengan begitu kita bisa lebih menghargai pendapat orang lain dan menghargai perbedaan mereka. Jadi kesimpulannya, teori interaksi simbolik mengajarin kita bahwa setiap interaksi yang kita lakukan mempunyai arti tersendiri, dan dengan memahami interaksi simbolik itu kita bisa jadi komunikator yang lebih baik dan